Halo, minasan. Selamat datang di Kuakun Channel. Di sini, kita belajar bahasa Jepang dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Dan hari ini, kita akan masuk ke bab 10, angka dan cara menghitung dalam bahasa Jepang. Kalian pasti sering melihat angka dalam bahasa Jepang, tapi tahukah kalian kalau cara menghitungnya punya aturan khusus? Jangan khawatir, di video ini, kita akan belajar angka dari 1 sampai 100, cara menyebutkan angka besar, serta bagaimana menghitung benda dalam bahasa Jepang. Jadi, siapkan catatan kalian, dan ayo mulai belajar bersama. Angka dasar dalam bahasa Jepang. Hari ini kita akan belajar tentang angka dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, terdapat dua sistem utama dalam menyebut angka. Satu sistem Sino-Jepang berasal dari bahasa Tionghoa. Dua sistem asli Jepang, sistem yang berasal dari Jepang sendiri. Meskipun ada dua sistem Sino-Jepang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyebut nomor telepon, harga, atau tanggal. Sementara itu, sistem asli Jepang lebih sering digunakan untuk menghitung jumlah benda dalam konteks tertentu. Mari kita lihat angka 1 sampai dengan 10 dalam kedua sistem ini. Berikut adalah sistem Sino-Jepang. Ichi, Ni, San, Si atau Yong, Go, Roku, Shichi atau Nana, Hachi, Kiu atau Ku, Ju. Sedangkan sistem asli Jepang, Hitotsu, Futatu, Mitsu, Yotsu, Itsutsu, Mutsu, Nanatsu, Yatsu, Kokonotsu. Catatan penting, angka 4 si sering dihindari karena terdengar mirip dengan kata kematian si. Oleh karena itu, orang Jepang lebih sering menggunakan yong untuk angka 4. Angka 7 shichi juga sering diganti dengan nana untuk menghindari kebingungan dengan angka 1 ichi. Dengan memahami perbedaan kedua sistem ini, kalian akan lebih mudah dalam belajar angka dalam bahasa Jepang. Jangan lupa latihan dan coba sebutkan angka-angka ini sendiri ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyebut angka yang lebih besar dalam bahasa Jepang, mulai dari puluhan hingga ribuan. Puluhan dalam bahasa Jepang. Untuk menyebut angka puluhan, kita cukup menambahkan angka dasar 1 sampai 9 diikuti dengan kata ju yang berarti 10. Contohnya, 10 sama dengan ju, 20 sama dengan niju, 30 sama dengan sangju. Ratusan dalam bahasa Jepang. Untuk angka ratusan, kita menggunakan angka dasar diikuti dengan kata hyaku yang berarti 100. Namun, ada beberapa perubahan bunyi yang perlu diperhatikan. 100 sama dengan hyaku, 200 sama dengan ni hyaku, 300 sama dengan sambyaku bukan sang hyaku, 600 sama dengan ropiaku bukan roku hyaku, 800 sama dengan hapiaku bukan hachi hyaku. Ribuan dalam bahasa Jepang. Untuk menyebut angka ribuan, kita menggunakan angka dasar diikuti dengan kata seng yang berarti 1000. 1000 sama dengan seng, 2000 sama dengan niseng, 3000 sama dengan sanzeng bukan sangseng, 8000 sama dengan haseseng bukan hachiseng. Puluhan ribu dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, 10.000 memiliki satuan tersendiri, yaitu mang. 10.000 sama dengan ichimang. Kesimpulan, dalam bahasa Jepang, ada beberapa perubahan bunyi khusus yang harus kita ingat, terutama pada angka 300, 600, 800, 3000, dan 8000. Perubahan ini terjadi karena alasan eufonik, agar lebih mudah diucapkan. Jadi, pastikan kalian berlatih dan menghafalnya dengan baik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyebutkan harga dalam bahasa Jepang. Seperti yang kita tahu, mata uang Jepang adalah yen-eng. Struktur dasar. Untuk menyebutkan harga, kita cukup mengucapkan angka dalam bahasa Jepang, lalu menambahkan kata eng di akhir. Contoh penyebutan harga. 100 yen sama dengan hyaku eng. 1000 yen sama dengan seng eng. 5250 yen sama dengan goseng ni hyaku goju eng. Tips penting. Untuk 100 yen dan 1000 yen, kita menggunakan bentuk khusus yaitu hyaku dan seng. Sama seperti angka lainnya, perubahan bunyi tetap berlaku, misalnya 300 yen menjadi sambyaku eng, bukan sang hyaku eng. Jika ada kombinasi angka, kita cukup membaca angka dari ribuan hingga satuan, lalu menambahkan eng di belakangnya. Selanjutnya adalah cara menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang. Di dalam bahasa Jepang, waktu dinyatakan menggunakan ji untuk jam, fung atau gelombang pung untuk menit. Contoh penyebutan waktu.
Pukul 1 sama dengan Ichiji. 2/30 sama dengan Niji Hang, Hang, berarti setengah. 3/15 sama dengan Sang Jiju Gofung. Perubahan bunyi menit dalam bahasa Jepang. Ada beberapa perubahan bunyi dalam penyebutan menit berdasarkan angka tertentu. Pun digunakan untuk menit yang berakhiran 1, 3, 4, 6, 8, 10. 1 menit sama dengan Ipung. 6 menit sama dengan Ropung. 10 menit sama dengan Jupung. Fan digunakan untuk menit yang berakhiran 2, 5, 7, 9. 2 menit sama dengan Nifung. 5 menit sama dengan Gofung. Tips penting, untuk menyebutkan setengah jam, gunakan kata hang setelah angka jam. Pastikan memahami perubahan bunyi khusus pada menit agar pengucapan lebih alami. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung orang dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, terdapat kata bantu bilangan khusus yang digunakan untuk menghitung jumlah orang. Kata bantu ini disebut nin, namun untuk jumlah kecil ada beberapa pengecualian. Pola penghitungan orang. 1 orang sama dengan Hitori. 2 orang sama dengan Futari. 3 orang sama dengan Sang Nin. 4 orang sama dengan Yong Nin. 5 orang sama dengan Gonin. Contoh kalimat, Watashi no kazoku wa gonin desu. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Catatan penting, kata Hitori dan Futari memiliki cara penyebutan khusus dan tidak menggunakan akhiran nin. Mulai dari 3 orang ke atas, gunakan pola angka plus nin, misalnya Sang Nin, Yong Nin, Gonin, dan seterusnya. Selanjutnya cara menghitung barang umum dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, untuk menghitung benda yang tidak memiliki klasifikasi khusus, digunakan akhiran su. Sistem ini digunakan untuk berbagai macam benda, terutama yang tidak termasuk dalam kategori seperti benda panjang, lembaran, hewan, atau mesin. Pola penghitungan barang umum. 1 buah sama dengan hitotsu. 2 buah sama dengan futatu. 3 buah sama dengan mitsu. Contoh kalimat, Ringo o mitsu kudasai. Tolong berikan saya 3 apel. Catatan penting, kata hitotsu, futatu, dan seterusnya digunakan hingga angka 10. Setelah angka 10, biasanya digunakan angka biasa dalam bahasa Jepang. Metode ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya saat memesan makanan atau membeli barang di toko. Selanjutnya bagaimana cara menghitung buku dalam bahasa Jepang? Dalam bahasa Jepang, terdapat kata bantu bilangan khusus untuk menghitung buku, majalah, dan benda berbentuk jilidan lainnya. Kata bantu bilangan yang digunakan adalah satsu. Pola penghitungan buku. 1 buku sama dengan isatsu. 2 buku sama dengan nisatsu. Contoh kalimat, Hong o nisatsu kaimashita. Saya membeli 2 buku. Catatan penting, satsu digunakan untuk menghitung buku, majalah, dan benda berbentuk jilid lainnya. Beberapa angka mengalami perubahan pengucapan agar lebih mudah diucapkan, seperti isatsu, bukan ichi-satsu. Setelah angka 2, pola tetap berlanjut seperti sangsatsu 3 buku, yonsatsu 4 buku, gosatsu 5 buku, dan seterusnya. Kesimpulan, pentingnya memahami angka dalam bahasa Jepang. Pada bab ini, kita telah mempelajari angka dasar dalam bahasa Jepang, termasuk bagaimana cara menyebutkan harga, umur, dan waktu, serta pola kalimat untuk menghitung berbagai objek. Pemahaman tentang angka dalam bahasa Jepang sangat penting karena digunakan dalam jual-beli, seperti menanyakan harga barang. Berguna dalam percakapan sehari-hari, seperti menyebutkan usia atau waktu. Membantu dalam interaksi sosial, seperti menyebutkan jumlah barang yang ingin dibeli atau diberikan. Dengan menguasai materi ini, kita dapat lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan penutur asli Jepang dan memahami budaya mereka dengan lebih baik. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Juga, aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan pelajaran bahasa Jepang berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar ya. Terus belajar, terus semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.